kalau Bapak Ibu mendapatkan buku hibah yang diberikan oleh Kemdikbudristek ini baik sekali. Karena pada tahun 2022 Kemdikbudristek membagikan lebih dari 15 juta buku non-teks nih Bapak Ibu ke PAUD dan SD. Nah, tapi mungkin tidak semua sekolah ya mendapatkan ini karena program ini hanya menjangkau kira-kira 25.000 sekolah. Program ini berlanjut lagi tahun ini ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan sekolah Bapak Ibu beruntung mendapatkan buku-buku hibah ini. Tetapi kalau tidak, Bapak Ibu bisa mendapatkan akses, ini akan saya tunjukkan ya. Ini ada salah satu buku yang saya unduh secara cuma-cuma dari laman buku.kemdikbud.go.id. Nah, ini ada salah satu ya. Nah, ini buku non-teks Bapak Ibu. Di sini kebetulan genrenya adalah fiksi. Apakah terlihat ya Bapak Ibu? Terlihat. Bu. Ya, akan saya tunjukkan ya. Bu Triska akan mempraktikkan lebih dalam lagi tentang praktik menggunakan suplemen pembelajaran ini. Tapi saya akan coba peragakan sebentar saja. Ini ada buku judulnya Naik-Naik ke Puncak Bukit. Kita akan lihat buku ini bisa digunakan dalam pembelajaran apa ya. Nah, ini kita lihat Naik-Naik ke Puncak Bukit. Ada gambar di sini ada seorang dewasa laki-laki dengan dua anak yang kelihatannya sedang menaiki tangga. Kalau kita lihat judulnya Naik-Naik ke Puncak Bukit. Oh, kita tahu bahwa mereka sedang mendaki bukit. Wah, ada ya bukit yang ada tangganya. Mungkin di tempat tinggal anak didik kita, bukitnya mungkin tidak seperti ini, mungkin ada yang seperti ini. Nah, apa kesamaan dan perbedaan bukit yang ada pada sampul buku ini dengan bukit yang ada di sekitar sekolah misalnya? Atau pernah tidak anak-anak melihat bukit? Anak-anak di sekolah Bapak Ibu mungkin ada yang tinggal di daerah pantai, mungkin untuk ke bukit mereka harus pergi agak jauh. Ini bisa menjadi bahan diskusi ya Bapak Ibu ya. Tapi buku ini berjudul Naik-Naik ke Puncak Bukit. Naik-naik ke puncak bukit. Setiap pagi, Bulan, Sabit, dan Ayah berjalan kaki. Sabit harus menyalurkan tenaganya yang banyak sekali. Bunga-bunga membuat Sabit girang. Aromanya membuat Sabit senang. Oh, jadi di sini ada Ayah, ada Bulan, dan ada Sabit. Kita lihat ya, mana kira-kira yang bernama Bulan, mana yang kira-kira bernama Sabit. Kemudian brum-brum, sepeda motor menggerung-gerung. Sabit kaget dan mulai meraung. Oh, ternyata ini yang bernama Sabit. Anak yang berbaju kuning. Bulan mengajak Sabit pulang. Sabit perlu suasana tenang. Oh, Sabit tidak suka bunyi motor. Kenapa ya dia kira-kira? Kenapa Sabit bereaksi seperti itu? Dan kenapa pula Bulan mengajak Sabit pulang? Kenapa kira-kira Sabit perlu suasana tenang? Coba kita baca. Mereka kembali ke rumah. Bulan dan Sabit dibacakan buku oleh ayah. Sabit suka buku tentang tumbuhan dan binatang. Sabit pun kembali tenang. Ayah menirukan bunyi jangkrik. Bunyinya sungguh menarik. Sabit ikut bersuara, krik, krik, krik. Nah, Bulan dan Sabit membaca buku bersama ayah. Lihat, Tonggrat ini seperti lalat raksasa. Pada akhir musim hujan ramai bunyinya. Namun ayah tidak bisa menirukannya. Sabit ingin melihat Tonggrat sungguhan. Ayah mengajak mereka ke perbukitan. Tonggrat ini mungkin di beberapa daerah ada yang menamakannya sikada ya, tetapi ini bunyinya keras sekali Bapak Ibu. Dan ini menjadi penanda perubahan musim biasanya dari musim hujan ke musim kemarau. Bulan dan Sabit bersiap-siap dengan segera. Pakaian lengkap akan melindungi mereka. Perjalanan mereka kali ini berbeda. Kita harus berhati-hati, jalanan menurun dan mendaki. Ini ada gambar yang tadi juga Bapak Ibu lihat pada sampul buku ya. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah tahu, meskipun sudah berganti baju, tapi Bapak Ibu tahu mana yang Bulan, mana yang Sabit. Sabit ini yang lebih kecil, yang laki-laki ya Bapak Ibu ya. Kelihatannya di sini seperti adiknya. Sabit mulai menutup telinga.
Bunyi tonggrek pasti mengagetkannya. Seorang ibu ingin membantu. Bulan langsung memberitahu, Sabit tidak suka disentuh. Seperti yang kita tadi lihat di awal, Sabit tidak suka dengan bunyi yang terlalu keras. Tapi di sini kita tahu, Sabit juga tidak suka disentuh. Nah, Bulan tahu sekali ya tentang adiknya ini. Tarik napas, buang napas. Tenang, tenang. Bulan mencontohkan berulang-ulang. Wah, di sini kita menjadi tahu juga. Ternyata Sabit ini bereaksi sangat ekstrim ya terhadap suara. Dia menjadi perilakunya menjadi sangat reaktif, tidak terkontrol. Mungkin dia berteriak dan mungkin dia mengamuk ya. Dan Bulan harus mengajarkannya teknik untuk menenangkan diri. Tenang, tenang, Sabit menirukannya. Dia melakukan ekolalia. Ayah dan Bulan pun bernapas lega. Ekolalia. Kita mendapatkan istilah baru Bapak Ibu. Kira-kira apa yang disebut ekolalia pada halaman ini? Bapak Ibu kalau menggunakan buku ini dalam diskusi dengan anak-anak, bisa diajak diskusi ya. Apa yang kira-kira dilakukan Bulan dengan Sabit tadi? Ekolalia ini kira-kira artinya apa? Oh, mungkin ekolalia ini sesuatu yang dilakukan, kita bisa melihat dari gambar. Setelah melakukan ekolalia, Sabit menjadi tenang. Tapi kita belum tahu ya, kita baru melakukan prediksi, Bapak Ibu, dan asumsi berdasarkan cerita dan gambar yang kita lihat pada halaman ini. Mereka melanjutkan perjalanan. Kapankah mereka akan sampai di tujuan? Bunyi apa itu? Bulan ingin mencari tahu. Sabit juga tertarik. Dia bergegas naik. Tapi di gambar ini kita melihat Sabit terjatuh. Sabit bangkit dengan segera. Wajahnya terlihat gembira. Ada bunga di tangannya. Itu bunga kina, wangi aromanya. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Bulan kembali mencari bunyi tadi. Air terjun menyambut mereka. Mereka semua terpesona. Wah, mereka sudah sampai di air terjun, ada pelangi ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa meminta anak-anak untuk memperhatikan apa yang mereka lihat pada halaman ini. Mengapa Sabit tampak tidak senang? Oh, bunga kina Sabit hilang. Tarik napas, embuskan. Tarik napas, embuskan. Sabit menirukan. Ternyata Sabit di sini bereaksi lagi. Kenapa ya? Kenapa kalau ada sesuatu yang mengganggu dia, tidak hanya sesuatu itu yang bersuara keras, tetapi kalau yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka Sabit akan bereaksi. Mungkin dia mengamuk, ya. Kalau lihat di sini, Sabit melakukan sesuatu yang sangat reaktif. Sehingga Sabit harus melakukan apa tadi? Kira-kira apa tadi namanya? Bisa ditanyakan kepada anak-anak. Ekolalia. Ini adalah teknik yang dilakukan Bulan dengan Sabit. Tarik napas, embuskan. Tarik napas, embuskan. Bulan memberi Sabit biji mahoni. Sabit menjadi tenang lagi. Biji mahoni bisa berputar. Mata Sabit tampak berbinar. Di sini terlihat Sabit melempar biji mahoni itu ke atas dan kelihatannya dia berputar-putar. Nah, ceritanya hanya sampai di sini Bapak Ibu. Tapi kita memiliki banyak sekali materi untuk didiskusikan dengan anak-anak tentang sifat Sabit tadi. Kita bisa bertanya kepada anak-anak, bagaimana tadi sifat Sabit? Bagaimana tadi sifat Bulan? Kalau kita punya waktu, kita bisa berdiskusi ya. Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat. Tapi dari penglihatan sekilas kita, Bulan adalah kakak, Sabit adalah adik. Bagaimana tadi kira-kira perilaku Sabit? Dia mudah bereaksi terhadap suara dan sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan keinginannya. Apa yang dilakukan Bulan? Dia membantu Sabit untuk tenang. Itu adalah pertanyaan dan diskusi untuk mengenali sifat tokoh. Ketika mengenali sifat tokoh ini, saya tadi membantu Bapak Ibu, dan Bapak Ibu kalau melakukan hal yang sama, bisa membantu anak-anak untuk melakukan prediksi, menarik asumsi berdasarkan bukti
interaktif berupa gambar dan teks yang kita baca pada cerita ini. Nah, itu sesuai dengan CP Bahasa Indonesia ya. Tetapi kita juga bisa fokus pada materi khusus yang disinggung pada buku ini. Apa aja tadi kira-kira Bapak Ibu? Ada tonggeret. Tonggeret di sini yang menandakan perubahan musim. Kita bisa mengajak anak-anak untuk melakukan riset lanjutan tentang tonggeret ini. Nah, ini ada juga di capaian pembelajaran di fase B atau C ya, Bapak Ibu untuk mapel IPAS. Kemudian ada biji mahoni di sini. Ada beberapa tumbuhan dan tanaman yang kita temukan menarik. Tapi ada satu hal di sini Bapak Ibu yang bisa menjadi pembahasan lebih dalam. Coba kita baca lagi. Sabit di dalam cerita ini adalah anak dengan autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan pada anak, mereka sulit mengekspresikan perasaan dan keinginannya. Oh, kita jadi tahu mengapa Sabit bersikap sangat reaktif terhadap suara dan segala hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ternyata dia adalah anak dengan autisme. Nah, satu elemen CP lagi Bapak Ibu yang terkait dengan mapel pendidikan Pancasila. Kita bisa menggunakan ini sebagai bahan diskusi. Di kelas kita ada tidak anak dengan autisme? Sama tidak reaksinya dengan Sabit pada cerita ini? Apakah kamu pernah mengenal atau bertemu anak dengan autisme? Apa yang kamu lakukan untuk membantunya? Pernahkah kamu melakukan hal yang dilakukan oleh Bulan pada cerita ini? Kita belajar juga tentang ekolalia, yaitu sebuah terapi atau latihan yang dapat membantu anak dengan autisme. Oh, kita semua dapat melakukannya. Yuk, coba kita praktikkan bersama-sama. Tidak hanya anak dengan autisme, apabila kita emosi, apabila kita terganggu dengan sesuatu, apabila kita marah, kita bisa ya melakukan ini. Hembuskan nafas, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Mari kita coba. Nah, tadi ada beberapa mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. Hanya ini mungkin di SD. Ada IPAS, ada Bahasa Indonesia, ada Pendidikan Pancasila. Tadi yang saya lakukan adalah proses untuk mengajak Bapak Ibu semua berpikir menanggapi teks. Yang teks ini kebetulan adalah teks tulis dan teks gambar. Nah, ini kita sebut sekarang dengan teks multimodal. Teks multimodal ini memang disebutkan dalam capaian pembelajaran Bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka. Tapi teks multimodal ini bisa berupa objek langsung, bisa merupakan alat peraga. Kebetulan teks multimodal yang saya gunakan pada kali ini adalah buku non-teks atau buku fiksi, buku cerita. Tapi penguatan literasi yang saya lakukan di sini bukan pada buku yang saya pilih pada kegiatan sore ini, tetapi pada proses saya mengajak Bapak Ibu untuk memahami, menganalisis, gitu ya, membandingkan, mencoba mengamati informasi yang ada buku, informasi dihadirkan oleh teks visual dan teks tulis, dan kita mencoba mempraktikkan ekolalia, kita mencoba mengembangkan empati, menumbuhkan makna, memetik makna dari buku ini, kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada anak dengan autisme di sekitar kita? Nah, Bapak Ibu sudah mengajarkan pula, sudah menyinggung pula tema keberagaman yang sesuai dengan elemen Bhinneka Tunggal Ika ya Bapak Ibu pada capaian pembelajaran pendidikan Pancasila pada kurikulum Merdeka. Nah, itu tadi contoh ya, sekilas saja bagaimana proses penguatan literasi di sini adalah pada proses pembelajaran, bukan pada media yang Bapak Ibu gunakan. Media yang digunakan tentu penting, alat peraga tentu penting,
Tapi lebih penting dari itu adalah bagaimana Bapak Ibu menggunakan media atau alat peraga tersebut untuk meningkatkan kecakapan berpikir. Tadi pada pertanyaan yang saya sampaikan, ada pertanyaan yang sifatnya menemukan informasi, saya bisa menanyakan berapa orang tokoh yang ada pada buku ini? Siapa nama tokoh pada cerita ini? Bulan dan Sabit. Informasi yang ditulis secara eksplisit. Nah, itu ditanyakan juga pada AKM. Ada pertanyaan yang sifatnya menginterpretasi. Nah, tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan prediksi. Kenapa ya Sabit bersikap sangat reaktif terhadap suara? Nah, kita jadi tahu bahwa ternyata seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus, gitu ya. Apakah gambar pada buku ini telah membantu kita untuk mengetahui apa kebutuhan khusus yang dimiliki oleh Sabit? Itu pertanyaan yang sifatnya mengevaluasi. Pertanyaan merefleksi. Di sekitar kita, kalau kita membacakan buku ini kepada peserta didik, ada tidak anak yang seperti Sabit? Apakah ada anak-anak dengan autisme tadi? Apa yang sudah kita lakukan untuk membantu mereka? Itu adalah pertanyaan untuk merefleksi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran atau suplemen pembelajaran dengan strategi literasi, kita juga sudah melatih, menyiapkan peserta didik kita untuk menghadapi AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Jadi anak-anak tidak perlu di-drill ya dengan soal-soal yang mirip AKM Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu bisa melakukan strategi penguatan literasi ini dalam proses pembelajaran setiap hari. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan media yang sesuai dengan minat mereka, dengan melakukan strategi literasi yang meningkatkan kecakapan berpikir mereka. Mungkin begini saja ya Bapak Ibu pengantarnya. Ibu Rahmawati, ini hanya mengantarkan saja, nanti Bapak Ibu akan belajar lebih banyak dari Ibu Tiska. Saya akhiri di sini ya, Ibu Rahmawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan stop share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Ibu Sofi Dewayani atas paparannya. Yaitu ini apa yang sudah disampaikan tadi, terutama ketika melihat tadi disampaikan buku cerita anak-anak ya, tapi itu luar biasa ya, ini menjadi penyemangat bagi Bapak Ibu guru bahwa dengan media atau perangkat atau media ajar yang digunakan, Bapak Ibu guru bisa tetap melakukan penguatan literasi, terutama yang ditekankan adalah pada proses pembelajaran. Jadi yang terpenting adalah bukan medianya, tapi bagaimana guru-guru itu bisa menggunakan media atau alat peraga untuk meningkatkan proses berpikir pada siswa. Jadi tadi dengan alat peraga berupa buku teks yang tadi di-download dari sumber belajar Kemendikbud Ibu ya, itu Bapak Ibu guru tetap bisa merancang pembelajaran literasi yang bermutu, tentu dengan apa tadi lewat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa artinya tadi itu bisa merangsang anak untuk berpikir dan juga bisa menghubungkan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain ya. Tadi mungkin tidak hanya di mapel bahasa Indonesia, tapi juga nanti bisa melakukan eksplorasi lebih dalam terkait topik-topik di dalam buku tersebut. Misalnya tadi ada Tom Gerek ya, itu bisa dikaitkan di mana anak-anak nanti bisa diarahkan untuk eksplorasi lebih lanjut pada mata pelajaran IPAS ya di SD, atau juga tadi di PKN ya, di mata pelajaran PKN. Wah, luar biasa Ibu, semoga Bapak Ibu guru ini akan tetap bersemangat ya tadi dengan hanya tadi sekedar buku teks saja, itu ternyata bisa merancang pembelajaran literasi yang bermutu. Terima kasih Ibu atas paparannya. Baiklah. Sama-sama Ibu Rahmawati. Saya mohon izin pamit ya. Oke. Oh, siap Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih ya, selamat sore terima Bapak kasih, Ibu Bu semuanya. Sofi. Selamat belajar. Terima kasih Bu Sofi. Terima kasih Ibu. Luar biasa. Jadi baiklah Bapak Ibu guru yang hebat. Sekarang kita melanjutkan ya narasumber kita yang kedua yang saya hormati Ibu Triska Fauziah Resmiati MPD. Nah, ini luar biasa juga ya narasumber kita pada sore hari ini. Ibu Triska
Ini adalah alumni beasiswa LPDP Micro Credential Columbia University tahun 2021 di bidang literasi. Nah, beliau ini juga ada banyak sekali pencapaian ya yang luar biasa. Dia adalah tim pengembang kurikulum, kemudian dia adalah asesor inklusi Bandung Assessment Center, kemudian dia juga adalah pengembang bahan ajar Pusmenjar 2019 sampai dengan 2021, kemudian dia adalah bahan ajar tahun 2021, narasumber nasional sekolah penggerak, kemudian reviewer modul numerasi dan literasi dan sederet pencapaian lainnya ini ya. Kalau saya baca kali ini pencapaian dari Ibu narasumber kita, Bu Triska Fauzia Resmiati. Kemudian dia juga adalah guru di SDN 164 Bandung ya, Ibu ya. Jadi nanti mungkin bisa menghubungi Ibu di emailnya ya di triskapoza@gmail.com karena pencapaian Ibu Triska terkait literasi ini udah sangat luar biasa. Dengan tanpa memperpanjang kata, kita sambut Ibu Triska Fauzia Resmiati untuk menyampaikan tadi praktik baik terkait literasi. Mari Ibu, silakan. Baik, terima kasih Ibu Rahma. Saya mau cek sound dulu apakah suara saya terdengar. Terdengar, Bu. Baik, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak Guru hebat ya, ini hari Minggu harusnya family time, tapi demi memajukan literasi anak bangsa kita, ibu-ibu, ibu bapak rela gitu ya meluangkan waktunya pada sore hari ini, dan saya yakin kebersamaan kita memberikan manfaat bagi ibu bapak. Apalagi tadi kita sudah dengar ya dari Ibu Sofi, ternyata bagaimana seorang guru perlu memiliki kecakapan yang luar biasa dalam memilih teks multimodal yang akan disampaikan kepada anak-anak. Kalau tadi bersama dengan Ibu Sofi kita sudah dengar salah satu teknik gitu ya, menyampaikan isi buku yang bukan hanya sekadar menyampaikan kontennya, tetapi bagaimana buku tersebut bisa dijadikan sebagai media atau alat untuk komunikasi guru dengan murid-muridnya begitu ya. Saya izin share screen dulu ya Ibu Bapak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Ya. Baik, sesuai dengan tema yang kita bahas pada sore hari ini, bagaimana sih merancang pembelajaran literasi yang bermutu begitu ya. Tadi sudah diperkenalkan, nanti bahan tayang ini akan saya share kepada panitia sehingga ibu bapak jangan khawatir, ibu bapak bisa mengakses begitu ya. Ada beberapa contoh yang barangkali mungkin nanti bermanfaat, bisa ibu bapak manfaatkan juga di dalam pembelajaran gitu. Sehari-hari saya mengajar seperti ibu bapak, saya juga mengajar di SDN 164 Karangpaulang di Kota Bandung begitu ya ibu bapak ya. Baik, kita lanjut saja. Nah ibu bapak, mengapa sih kok ini kita bahas dulu kaitan dengan tema begitu ya. Kenapa sih kok pembelajaran dan asesmen yang bermutu itu perlu kita lakukan? Sebetulnya ini adalah amanat dari Perdirjen GTK nomor 2626 gitu ya, nomor 2626/B/HK 0401/2023 terkait tentang model kompetensi guru. Di mana di sini ada 3 kompetensi yang erat kaitannya dalam pembelajaran dan asesmen untuk menguatkan literasi. Yang pertama itu adalah bahwa guru diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang meningkatkan kecakapan literasi peserta didik. Tadi juga disinggung oleh Ibu Sofi, apakah Ibu Bapak sudah membaca raport pendidikannya gitu ya, berdasarkan hasil asesmen nasional tahun 2023 atau belum gitu ya. Mudah-mudahan hasilnya semakin meningkat dan terjadi kenaikan dan tidak menurun pada tahun depan gitu ya. Kemudian juga yang kedua Ibu Bapak, amanatnya adalah bahwa guru diharapkan mampu memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga, guru diharapkan mampu melaksanakan asesmen yang sesuai dengan peserta didik. 3 hal di sini bahwa yang ingin ditingkatkan adalah kecakapan literasi yang merupakan satu dari beberapa komponen standar kompetensi lulusan, artinya itu harus kita tingkatkan gitu ya, karena menjadi
PR untuk kita semua khususnya di sekolah dasar. Kemudian juga kita juga nanti erat kaitannya ketika kita ingin melakukan sebuah pembelajaran, maka harus cakap juga memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak yang beragam. Dan yang terakhir di sini adalah bagaimana nanti media tersebut kita laksanakan dalam pembelajaran, kita manfaatkan dalam pembelajaran. Dan selain itu juga guru bisa melakukan sebuah asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau istilahnya adalah teaching at the right level. Begitu ya teman-teman ya. Nah, dari kompetensi ini ada syarat gitu atau ada hal yang harus kita lakukan saat kita akan meningkatkan kemampuan literasi anak. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Sofi bahwa sebetulnya literasi itu tidak ada kaitannya bahasa Indonesia atau hanya pada mata pelajaran bahasa Indonesia saja, tidak gitu ya. Banyak sekali mata pelajaran lain yang bisa kita kaitkan dengan literasi begitu ya, tapi juga bukan artinya tidak boleh dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Dan juga peningkatan literasi itu bukan hanya kegiatan 15 menit membaca buku non-teks sebelum pembelajaran, tetapi justru di sini bisa kita insersikan di dalam pembelajaran. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana menginsersikan nilai-nilai literasi dalam proses pembelajaran. Nah, saat kita akan inginnya meningkatkan kemampuan literasi anak di dalam pembelajaran, itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Di sini saat kita merancang sebuah pembelajaran dan asesmen, ini ada alurnya begitu ya teman-teman. Pertama, pahami dulu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang kita gunakan masih khususnya untuk kurikulum Merdeka, kita masih menggunakan capaian pembelajaran nomor 033 KHR tahun 2022, kecuali untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Seperti itu ya, kalau pendidikan Pancasila tahun 2023 kemarin sudah ada revisi. Sedangkan untuk mata pelajaran lainnya itu belum gitu ya. Jadi blunder kemarin sempat sharing katanya ada CP baru padahal belum gitu ya. Kemudian nanti dari capaian pembelajaran ini kita turunkan ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, jadi perlu diketahui atau teman-teman mungkin sudah memahami juga bahwa yang namanya capaian pembelajaran itu adalah gabungan dari tujuan pembelajaran gitu ya. Tapi nanti tetap perlu kita urai, kita dikomposisikan, kemudian kita urutkan dari mudah ke sulit gitu ya, atau dari konkret ke abstrak, atau secara scaffolding atau berjenjang gitu ya. Kita susun menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran. Baru nanti kalau sudah, kita akan memilih kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan kita laksanakan di dalam proses pembelajaran. Apakah proses pembelajaran akan dilaksanakan secara mata pelajaran parsial atau tematik, seperti itu. Karena ternyata guru masih diberikan keleluasaan untuk memilih teknik proses pembelajaran mana yang akan kita lakukan. Seperti itu ya Ibu Bapak. Nah, untuk praktik baik hari ini, dalam merancang pembelajaran dan asesmen ini tentunya ada prinsip-prinsip yang tidak boleh kita lupakan. Ini saya ambil dari panduan pembelajaran dan asesmen ya untuk kurikulum Merdeka, di mana prinsip pembelajaran itu ada 5, agar kita sebagai guru bisa mengajar sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Misalnya begini, kita mengetahui bahwa anak-anak di sekolah dasar itu masih dalam tahapan konkret gitu ya, atau praoperasional konkret dan juga konkret ke abstrak. Artinya perlu sekali memilih media pembelajaran yang sesuai. Contoh tadi Bu Sofi bawakan bahwa teks itu tidak hanya berisi kata-kata atau rangkaian huruf-huruf atau kalimat saja, tetapi juga untuk anak SD itu untuk mengkontekstualisasikan akan jauh lebih baik apabila si teks juga dibantu oleh teks visual, secara visual atau berupa gambar gitu. Jadi hal-hal seperti ini seperti sederhana tapi tidak boleh diabaikan seperti itu. Jadi apalagi kalau misalnya kita mengajar di kelas rendah, tentunya kalau kita mengajar anak-anak di kelas rendah belum bisa kita memilih teks yang terdiri dari banyak bacaannya, apalagi misalnya di kelas 1 atau kelas 2 yang mereka masih anak usia dini, karena belum tentu mereka sudah bisa membaca secara keseluruhan. Bisa jadi mereka ada beberapa anak yang belum bisa membaca, maka di sini yang akan berbicara itu bukan teks bacaan, melainkan gambar begitu ya. Jadi itu sangat penting gitu ya untuk kita ingat agar kita bisa memilih
suatu media yang tepat. Kedua juga prinsipnya adalah inspiratif, di mana pembelajaran itu bisa menyenangkan dan bermakna. Kalau bisa itu berkaitan atau relatable dengan kehidupan nyata anak-anak. Biasanya itu lebih bermakna buat anak ya. Kemudian juga ingin mengembangkan kompetensi dan karakter. Keempat itu relevan atau dirancang sebagai pembelajaran yang sesuai dengan konteks di lingkungannya. Misalnya tadi Bu Sofi nanya, belum tentu naik-naik ke atas bukit misalnya begitu ya tadi. Naik-naiknya itu ternyata menggunakan tangga, barangkali di daerah-daerah tertentu atau di sekolah-sekolah tertentu nggak ada tangga sehingga anak itu masih bingung. Nah itu penting untuk dicari padanannya begitu ya, sehingga nanti anak juga bisa merasa lebih nyata begitu ya. Kemudian juga yang terakhir prinsip pembelajarannya itu adalah berorientasi pada masa depan. Nah, selain prinsip pembelajaran tadi, penting juga agar menyandingkan prinsip pembelajaran dengan 5 prinsip asesmen. Mengapa ini saya bahas? Karena nanti alat kaitannya dengan proses pembelajaran. Seperti itu. Ini di sini, Bu Bapak, nomor 1 dari prinsip asesmen itu adalah terpadu dengan proses pembelajaran. Kira-kira kalau kita mendengar bahwa yang namanya asesmen itu terpadu dengan proses pembelajaran, izinnya saya bertanya, kira-kira kapan seharusnya asesmen itu dilakukan? Silakan, barangkali ada satu orang yang mau menjawab, atau Ibu moderator boleh membantu saya. Kalau menurut saya ini asesmen itu kita lakukan dalam semua proses pembelajaran dari awal bahkan sampai akhir. Ya. Artinya selama proses pembelajaran itu berlangsung, awal, akhir, tengah, semua prosesnya. Ya, artinya terima kasih ya Bu, ketika pembelajaran itu terpadu dengan proses pembelajaran, maka sesungguhnya yang namanya asesmen itu tidak terpisah dari proses pembelajaran itu sendiri. Jadi nggak bisa kayak gini, anak-anak kemarin kita sudah belajar, hari ini kita asesmen, atau hari ini apalagi kalau judulnya hari ini kita tes. Nah, itu sudah tidak relevan dengan prinsip asesmen. Itu perlu kita ingat gitu ya. Barangkali ada hal-hal lama yang masih kita lakukan, memisahkan antara teknik asesmen di luar proses pembelajaran. Karena yang terbaik itu adalah terpadu. Kenapa? Karena kita itu ingin melihat kesuksesan dari sebuah proses pembelajaran. Kita ingin melihat apakah proses pembelajaran kita pada hari ini itu berjalan dengan baik atau tidak. Ya kapan dilihatnya? Hari itu juga gitu ya. Atau apabila saat sebuah pembelajaran, misalnya kita sudah memilih tujuan pembelajaran, kita mengalokasikan 3 pertemuan misalnya untuk satu tujuan pembelajaran, maka kita pun harus memastikan bahwa proses asesmen itu harus selesai dalam 3 pertemuan. Tidak menambah pertemuan lagi khusus untuk asesmen, itu sangat penting gitu ya. Kemudian yang kedua, asesmen itu harusnya bersikap netral, artinya di sini bisa dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Apabila kita ingin melihat apakah proses pembelajaran hari itu efektif atau tidak, berarti mungkin guru bisa melakukan asesmen as learning, asesmen for learning di dalam pembelajaran gitu ya. Tapi kalau misalnya ingin memastikan apakah anak dari awal sampai akhir pembelajaran sudah berjalan dengan baik, baru kita melakukan asesmen of learning atau asesmen sumatif seperti itu. Dan yang paling penting teman-teman, asesmen itu harus sederhana dan informatif. Artinya apa sih kompetensi yang kita ingin sasar di dalam pembelajaran? Jangan-jangan selama ini kita terkecoh ketika belajar, kita masih bertanya materi apa yang akan kita ajarkan. Kalau kita bertanya materi apa yang akan kita ajarkan, berarti fokus kita adalah mencari konten. Tetapi kalau kita mengubah bukan lagi ke materi apa yang kita ajarkan, sederhana dan informatif, mengembangkan karakter dan kompetensi. Berarti kita tanya, hari ini kompetensi apa yang ingin saya kembangkan dari anak? Hari ini karakter anak apa yang ingin saya tingkatkan? Maka fokus guru akan berubah, tidak lagi mencari konten, tetapi akan mencari strategi yang tepat untuk mencapai kompetensi atau karakter yang ingin kita kembangkan di setiap peserta didik kita. Kemudian juga yang keempat, prinsip asesmen itu adalah adil, valid, proporsional, dan dapat dipercaya. Ini sebetulnya reliabilitas dari sebuah pembelajaran atau asesmen gitu ya, di mana bahwa yang namanya proses asesmen itu harus bisa melihat kemajuan proses belajar anak.
Jadi yang paling penting gitu ya, nantinya endingnya itu adalah di reflektif, di prinsip reflektif, bahwa hasil asesmen itu harus bisa digunakan peserta pendidik, tenaga kependidikan atau orang tua gitu ya, sebagai bahan refleksi apa yang harus saya tingkatkan pembelajaran ini. Artinya bukan berbentuk skor, tetapi umpan balik sangat memegang peran penting terhadap anak. Ketika anak melakukan sebuah asesmen, hal yang harus didapat anak itu bukan scoring, tetapi umpan baliknya. Kalaupun misalnya guru mau pada akhirnya mengkonversikan asesmen itu ke dalam bentuk nilai, it's okay, sangat tidak apa-apa. Karena kan juga kita paham beberapa guru itu atau bahkan sebagian besar guru itu masih menginput nilai di dalam rapor itu dalam bentuk kuantitatif. Tapi yang paling penting bukan 90 atau 100-nya. Tapi dari 90 itu apa keunggulan anak, apa hal yang harus diperbaiki oleh anak. Hal itu yang perlu sampai. Begitu. Jadi misalnya bikin pantun nilainya 95. Anak nggak cukup tahu sampai nilai saya 95. Tapi yang perlu anak tahu mengapa nilai saya 95. Oh, kamu sudah bisa mengembangkan ide gagasan dalam bentuk pantun sesuai dengan kriteria atau ciri-ciri pantun dengan tepat. Tetapi masih ada misalnya sedikit kekeliruan dalam mengembangkan sajak ABAB. Misalnya di bagian akhir atau dan lain sebagainya. Nah, itu yang diperlukan oleh anak begitu ya. Jadi 5 prinsip pembelajaran dan 5 prinsip asesmen ini tidak boleh kita tinggalkan. Nah, terkait dengan ini ternyata ini akan sangat berpengaruh gitu ya terhadap proses pembelajarannya. Bagaimana pada akhirnya begitu ya, kalau kita memahami bahwa anak kita ini kemampuannya beragam, bahwa anak kita ini pemahamannya juga beragam, kecepatannya juga beragam, maka sebagai guru yang berpihak pada anak, sangat dianjurkan atau sangat disarankan bahwa guru itu dapat memilih salah satu strategi diferensiasi, gitu ya. Apakah diferensiasi produk, apakah diferensiasi proses, ataupun diferensiasi konten. Nah, teman-teman yang saya bahagia gitu ya, dari program yang saya ikuti, ini sebetulnya saya ingin sharing terkait dengan oleh-oleh dari Columbia University melalui program TCRWP gitu ya, Teachers Reading and Writing Project gitu ya, Teachers College TCR, Reading and Writing Project gitu ya, sampai lupa saking panjangnya. Jadi ini ada oleh-oleh yang barangkali bisa ibu bapak guru terapkan di dalam pembelajaran tanpa pusing kita berpikir pembelajaran saya sudah diferensiasi belum sih gitu ya. Nah itu jangan ditanya kayak gitu Kak. Biasanya kayak guru kita atau saya pribadi juga pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Nah, itu kalau itu sebagai sebuah tuntutan itu akan sangat berat gitu ya untuk kita lakukan. Tapi kalau ini adalah nurturan effect dalam sebuah pembelajaran, artinya hal yang memang biasa kita lakukan ya kita nggak lagi nanya pembelajaran saya sudah berdiferensiasi atau belum, karena sejatinya pada setiap pembelajaran itu sebetulnya guru itu harusnya sudah melakukan proses diferensiasi. Begitu ya. Tapi diferensiasinya seperti apa? Diferensiasi itu bukan artinya kalau saya punya 30 anak berarti saya merancang 30 pembelajaran. Tapi bagaimana dalam proses pembelajaran saya bisa berpihak kepada anak. Apakah dalam segi produknya, apakah prosesnya atau kontennya gitu ya. Ini saya nggak akan bacain ya, Ibu Bapak udah bisa baca lebih pintar dari saya gitu ya. Tapi nanti kita akan langsung lihat saja, iya gitu kalau produk, proses, dan konten ini bisa diimplementasikan di dalam proses pembelajaran yang bisa meningkatkan literasi begitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, langkah yang telah saya lakukan dalam melakukan proses pembelajaran, dan sejatinya ini pun harus dilakukan oleh seluruh guru. Gitu ya, ketika kita mau melakukan sebuah pembelajaran, ada 3 hal gitu yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah memilih tujuan pembelajaran yang akan dilakukan yang sesuai dengan kompetensi capaian pembelajaran pada fase yang akan kita ajarkan gitu ya. Berarti kalau saya ngajar di kelas 1, berarti saya gunakan CP untuk fase A gitu ya. Kalau ke kelas 3 atau 4, fase B, kelas 5 atau 6 itu fase C. Ibu Bapak tentunya tadi kalau kita back lagi ke sebelumnya bahwa dalam melakukan pembelajaran asesmen ada perencanaan yang perlu dilakukan oleh guru mulai dari memahami capaian pembelajaran,
merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur, memilih TP-nya, dan merancang pembelajaran dan asesmennya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti misalnya setelah kita memiliki satu tujuan pembelajaran, taruhlah misalnya tujuan pembelajarannya itu apa gitu ya. Tujuan pembelajarannya misalnya, kalau saya pakai analogi ya teman-teman, silahkan nanti boleh bantu saya. Misalnya tujuan pembelajarannya anak harus mampu menyiapkan makanan. Kalau anak harus mampu menyiapkan makanan, kita harus menentukan, yang kedua adalah menetapkan bukti penilaian atau ketercapaian pembelajarannya kira-kira kayak gimana. Coba saya mau nanya, kalau tujuannya adalah anak mampu menyiapkan makanan, ciri apa yang menunjukkan bahwa si anak tersebut sudah mampu menunjukkan menyiapkan makanan? Ada yang mau coba jawab? Boleh ditulis di kolom chat, kemudian nanti dibacakan oleh Ibu Moderator juga. Menyiapkan makanan. Kira-kira apa bagaimana ciri anak yang bisa menyiapkan makanan? Menyiapkan alat dan bahan, Ibu, katanya. Oke, menyiapkan alat dan bahan. Kemudian? Ya, apa lagi? Belum ada yang jawab lagi. Belum ada yang jawab lagi. Kalau saya boleh jawab ya, Bu? Boleh. Kalau saya berarti anak-anak itu sudah bisa mengolah makanan ya. Menghasilkan makanan. Alat dan bahan, kemudian mengolah makanan, kemudian apa lagi, Bu? Menghasilkan produk makanannya yang dibuat. Misalnya ada 3. Menyiapkan alat dan bahan, mengolah makanan, dan juga menyiapkan produk atau berupa makanannya. Nah, 3 hal itu adalah bukti penilaian yang akan kita kejar dari anak. Maka kalau kita sudah punya 3 bukti itu, fokus kita yang ketiga adalah merancang kegiatan belajar agar anak bisa itu. Misalnya, apa yang harus guru lakukan agar anak mampu menyiapkan alat dan bahan? Berarti teknik pembelajarannya seperti apa, atau strategi belajarnya seperti apa? Apa ya, setelah misalnya ternyata udah bisa anak. Kemudian kita fokus lagi, apa yang harus saya lakukan agar anak mampu mengolah makanannya? Oh, mengadakan cooking class misalnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, terakhir menyediakan makanan. Berarti kita juga mencari strategi untuk itu. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi ini sangat penting. Pertama, jangan dulu dari mencari materi atau mencari bahan, tapi pilih dulu tujuan pembelajaran, kemudian tetapkan bukti penilaian atau ketercapaian pembelajaran itu apa saja, baru nanti kita rancang bagaimana pembelajaran ini dilakukan untuk menunaikan atau membantu anak mendapatkan bukti ketuntasan belajarnya, seperti itu ya. Misalnya di sini ya, kontekstualisasi yang saya lakukan adalah misalnya saya tadi kan menetapkan memilih tujuan pembelajaran. Saya sudah memilih satu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang saya pilih itu adalah untuk fase B ya, memahami pesan dan informasi dari teks narasi anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Misalnya ini untuk pelajaran bahasa Indonesia. Untuk tujuan tersebut, saya menetapkan 3 bukti penilaian yang harus dipenuhi oleh anak. Pertama, si anak itu saya anggap paham pesan dan informasi dari teks narasinya kalau dia bisa menceritakan kembali isi teks. Yang kedua, menyimpulkan peristiwa di dalam teks. Yang ketiga, menyajikan kembali isi pesan berdasarkan hubungan sebab akibat dengan bahasa mereka sendiri-sendiri. Jangan bahasa guru, tapi pemahaman mereka. Itu misalnya. Nah, untuk membantu anak-anak mencapai proses belajar ini, saya melaksanakan pembelajaran dengan reading workshop. Nah, reading workshop inilah yang merupakan oleh-oleh dari TCRWP dari Columbia University USA gitu ya. Teman-teman, seperti apa sih proses reading workshop yang saya lakukan gitu ya? Saya mau disclaimer dulu. Reading workshop ini tidak hanya berlaku untuk pelajaran bahasa Indonesia. Saya sendiri sudah pernah melakukan proses pembelajaran dengan reading workshop itu untuk mata pelajaran Pancasila, mata pelajaran IPAS, dan ini berhasil gitu ya. Tapi mohon maaf yang saya dokumentasikan dalam pelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Yang lain belum selesai. Mudah-mudahan nanti sesi ya pada waktu dan kesempatan lain saya bisa berbagi juga untuk mata pelajaran yang lain gitu ya. Baik, kita sekarang akan lihat tahapan apa saja yang dilakukan dalam reading workshop.
Ada 8 tahapan reading workshop. Yang pertama itu adalah penting sekali bahwa guru ini dalam satu proses pembelajaran ya teman-teman ya, bahwa dalam proses pembelajaran itu ada 8 tahapan. Yang pertama adalah teaching point, yang kedua mini lesson, yang ketiga reading independent, yang keempat conferring atau conferences, yang kelima small groups, yang 6 independent workshop, yang ketujuhnya mid workshop teaching point dan share. Nah, 8 hal ini akan saya jelaskan. Yang pertama ini penting sekali di awal pembelajaran guru menyampaikan kepada anak-anak kira-kira apa goals-nya anak-anak ya. Goals itu saya mengambil bukti penilaian yang paling besar atau tujuan pembelajarannya misalnya apa? Menyimpulkan pesan cerita berdasarkan hubungan sebab akibat misalnya di situ ya. Jadi kita sampaikan dulu anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk menyimpulkan pesan cerita berdasarkan hubungan sebab akibat. Jadi nanti di dalam proses pembelajaran kalian akan membaca buku, kemudian menemukan peristiwa apa yang ada di dalam cerita tersebut dan mencari tahu hubungan sebab akibat yang terjadi di dalam peristiwa tersebut untuk nanti di akhir kalian bisa menarik pesan berdasarkan hubungan sebab akibat tersebut. Nah, itu penting gitu ya. Oke, yang kedua kita masuk misalnya ini ya, pembelajaran ini saya lakukan dengan cerita berjudul Sihir Otir. Tapi sebelum ke sana saya akan menyampaikan dulu Sihir Otirnya. Oke, baik. Di sini tahapan kedua itu kan mini lesson ya teman-teman. Tantangan terberat bagi saya sebagai seorang guru, juga mungkin nanti bagi teman-teman kalau teman-teman ingin mengimplementasikan reading workshop ini adalah bagaimana guru hanya boleh berbicara selama 10 menit di dalam mini lesson. Artinya si guru punya waktu 10 menit untuk membantu anak-anak memahami alur pembelajaran gitu. Kenapa ini jadi tantangan? Karena biasanya guru itu doyannya ngomong, ngejelasin. Kalau misalnya saya juga merasakan gitu ya, kalau kita udah diajar tuh kayaknya nggak afdol kalau guru nggak ngejelasin. Tapi dengan reading workshop ini ada tantangan di mana saya nggak boleh ngomong terlalu lama. Oke, 10 menit kamu nggak bisa, oke tambah jadi 15 menit, tapi kalau misalnya udah 15 menit stop it, Rizka kamu harus berhenti, gitu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini saya membawakan 15 menit itu ya kurang lebih saya lakukan dengan membaca nyaringkan buku cerita yang berjudul Sihir Otir, misalnya ya. Oke, Sihir Otir. Anak-anak, coba kira-kira siapa yang tahu isi Sihir Otir ini tentang apa ya? Nah, guru boleh mengajak anak-anak untuk berbicara atau menebak dari gambar ini kira-kira cerita Sihir Otir ini mau cerita tentang apa ya? Itu penting ya Ibu Bapak ya. Bagaimana seorang guru menarik perhatian anak agar fokus gitu ke dalam hal yang akan dilakukan. Nanti ingat-ingat ya, kita harus mencari peristiwa yang terjadi di dalam cerita ini dan juga nanti kita cari tahu penyebab dan akibatnya apa. Oke, kita lanjut ya. Ken ingin membeli tongkat sihir. Oh, ternyata yang mana ya kira-kira yang namanya Ken? Oh iya betul, Ken adalah anak laki-laki berbaju putih ini. Dia sedang melihat-lihat tongkat sihir. Kira-kira apa yang terjadi pada lembar selanjutnya? Dan seterusnya, begitu ya teman-teman ya, saya tidak akan mencontohkan dari awal sampai akhir seperti Bu Sofi tadi, tapi intinya di dalam cerita ini adalah ada anak yang bernama Ken, dia ingin membeli tongkat sihir, tetapi uangnya tidak cukup untuk membeli tongkat sihir yang dia inginkan. Akhirnya Ken membeli sesuai dengan uang yang dia miliki. Ken hanya bisa membeli tongkat sihir yang lain. Tongkat sihir itu bernama Otir. Hai. Oh, ternyata Otir itu adalah nama tongkat gitu ya. Coba kita lihat bagaimana kondisi Otir. Saya itu juga boleh
Mudah-mudahan sih anak bisa menemukan ternyata si otir ini bentuknya tidak sempurna gitu ya. Atau kalau tidak, coba yuk kita cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dengan tongkat sihir otir. Ken tak sabar ingin mencoba tongkat sihirnya. Ken ingin sekali memiliki mainan kereta. Ia pun membacakan mantra. Aku ingin punya mainan kereta. Zakabum. Tapi ternyata salah. Ken ingin kereta, tetapi mengapa diberi pita? Nah, di sini guru bisa mengatakan, oke, peristiwa pertama apa yang terjadi? Ken ingin kereta, tetapi yang datangnya pita. Misalnya kayak gitu. Berarti dia sudah menyimpulkan satu peristiwa. Kemudian lanjut lagi, yang selanjutnya itu dia ingin bola, tetapi yang keluar itu adalah gula-gula, gitu ya. Kemudian kan ingin mencoba lagi kali ini dengan suara berbisik, aku ingin buku sihir. Zakabum, tetapi ternyata yang datang adalah petir, gitu ya. Kemudian dicari penyebabnya kenapa. Kan butuh payung, yang datang gayung. Dan akhirnya dilihat sama si Ken ini kenapa sihir otir tidak bekerja. Ternyata kenapa si otir ini selalu salah mendengar mantra? Oh, karena ini ternyata ada bagian tubuh otir yang tidak sempurna. Akhirnya Ken mematahkan bagian tidak sempurnanya. Terus dia coba lagi, karena si sihir otirnya udah gak bercabang. Kan ingin mencoba lagi, aku ingin sapu terbang, Zakabum. Otir memejamkan mata, ia seperti mendengar layang-layang. Dan akhirnya yang keluar adalah Ken lega. Akhirnya Otir berhasil mendengar mantra, meski sapu terbangnya memiliki buntut seperti layang-layang. Ya. Oke. Nah, sihir otir ini saya ambil dari room tour atau literasi cloud ya ibu bapak. Jadi kalau kita kesulitan untuk menemukan buku-buku bermutu, banyak juga yang sudah disediakan secara daring begitu ya. Oke, nah dari peristiwa tadi ini ya di mini lesson ini ya tadi juga saya jelaskan bahwa nanti goalsnya anak-anak itu harus mengolah kembali isi pesan ceritanya itu ke dalam bentuk anchor chart yang berisi hubungan sebab akibat gitu ya. Nah, terus nanti ini dijelaskan bahwa anchor chart itu bentuknya beragam, bebas terserah anak-anak mau berbentuk seperti ini. Yang penting dijelaskan bahwa di dalam anchor chart tersebut ada cause and effect atau sebab akibat seperti itu. Kemudian juga ada yang paling penting adalah ada pesan ceritanya seperti itu. Oke, dari cerita tadi ini bersama-sama dulu. Sebab apa yang kalian temukan? Tongkat otir bentuknya tidak sempurna, akibatnya sihir otir tidak bekerja. Misalnya contohnya apa? Ken minta kereta, ternyata yang muncul kita, gitu ya. Kemudian Ken memperbaiki tongkat otir dan akibatnya Ken minta sapu terbang, sihir otir berhasil. Nah, kemudian nanti kita ajak anak-anak pesan apa yang kira-kira didapatkan dari isi teks cerita tersebut. Nah, perlu dipahami bahwa cerita sihir otir tadi itu hanya pengantar, bukan pembelajaran yang sedang yang akan dijadikan sebagai penentu goals-nya anak itu berhasil atau tidak. Ini hanya replika saja. Karena penting dari reading workshop ini belum selesai, ini baru sampai dua tahapan. Baru tahapan teaching point, menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga mini lesson. Nah, yang pentingnya itu setelah ini. Mereka berdasarkan uji coba yang sudah kita lakukan bersama, mereka sudah tahu bagaimana menemukan sebab akibat, maka mereka akan mencoba sendiri secara mandiri. Nah, langkahnya tadi kan ada 8 ya, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga itu adalah reading independent. Di tahapan ini, anak-anak diajak untuk membaca secara mandiri. Tapi ada catatannya. Ketika anak membaca mandiri, guru harus memastikan buku teks yang dipilih oleh anak itu harus sesuai dengan tingkat atau level pemahaman membaca anak. Seperti kita ketahui, anak itu level pemahaman membacanya berbeda-beda. Ibu bapak sudah banyak, sekarang sudah bisa diakses gitu ya, per dirjen tentang perjenjangan buku. Itu bisa dilihat anak kita tuh sebetulnya ada di mana sih, sehingga memang di awal guru itu perlu melakukan pemetaan awal dengan asesmen awal gitu ya. Kalau udah tahu nanti gurunya boleh menyiapkan beragam teks bacaan yang sesuai dengan jenjangnya. Contoh yang tadi
sihir apir itu adalah jenjang B1. Dan seterusnya itu ada di buku room to read itu ada gitu ya, ada sesuai dengan jenjangnya. Misalnya saya masuk lagi, mohon maaf, saya kembali back lagi. Nah ini teman-teman, ini saya pakai literasi cloud ya. Nah ini ada untuk jenjang B1, jenjang A2, jenjang A1, jenjang C gitu ya. Silahkan teman-teman nanti bisa memilih sesuai dengan kebutuhan jenjang anaknya. Apakah dipilihkan secara daring atau dicetak, karena kalau dicetak pun tidak terlalu tebal begitu ya. Kalau misalnya seperti tadi kata Bu Sofi, Kementerian atau Kemendikbudristek mau juga bagi-bagi hibah buku, itu jauh lebih bagus gitu ya, karena buku-bukunya juga saya lihat sudah bermutu begitu. Oke, di saat anak-anak memilih bacaan, kita berikan waktu misalnya sekian menit anak membaca secara mandiri begitu ya. Tetapi saat anak membaca mandiri, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu adalah conferring atau conferences, di mana si guru itu mendekati anak gitu ya, one by one. Kita lihat mekanisme membaca anak. Kenapa kita harus melakukan ini? Pertama, siapa tahu ada anak yang membacanya kurang tepat atau dia merasa kesulitan untuk menemukan hal-hal poin-poin yang nanti dibutuhkan saat dia melakukan pengolahan terhadap isi bacaan. Misalnya kalau tadi fokus kita kan menemukan peristiwa yang terjadi, nanti kita tanya aja. Kalau di sini saya nanya nih, Pak Kansa udah nemuin belum peristiwa apa yang terjadi di dalam buku cerita yang Kansa baca? Dia bilang sudah. Oke, bagaimana Kansa menandai? Ya, kita memastikan bagaimana anak menandai bahwa itu peristiwa, mana sebab, mana akibat, gitu ya. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita masuk ke tahapan di kelompok selanjutnya adalah small groups. Ketika anak sudah membaca, jangan biarkan begitu saja. Pasangkan mereka, gitu ya. Kalau saya memang arahannya itu dua orang secara berpasangan, di mana mereka akan saling membacakan. Tujuannya apa? Nah di sini dulu ya teman-teman ya. Di sini ada di teknik diferensiasi yang sudah ternyata tanpa sadar kita lakukan. Yaitu apa? Diferensiasi konten, di mana buku bacaan itu dipilih sesuai dengan pemahaman anak yang beragam, seperti itu. Kemudian di sini juga anak menyampaikan hasil pemahamannya itu bergantung dengan pemahaman mereka yang beragam gitu. Ya kalau saya mau pemahamannya gini terkait buku, tapi yang paling penting di sini adalah setiap anak itu berani untuk mencoba menyampaikan apa yang mereka dapat di dalam proses pembelajaran, gitu. Jadi fokusnya jangan lari-lari. Kita tetap harus memastikan bahwa si anak paham pitching point-nya. Kalau tadi memahami isi pesan, ada 3 kriteria penilaian, itu yang dikejar sama gurunya. Pastikan si anak itu menyampaikan minimal 3 hal. 1, peristiwa apa yang terjadi. 2, hubungan sebab akibat apa yang terjadi pada cerita. Dan yang ketiga adalah apa pesan yang dia dapat dari isi teks bacaan. Seperti itu. Kemudian nanti setelah small groups, mereka akan melakukan workshop, independent workshop atau workshop mandiri. Jadi mereka membuat tadi, MD-nya diminta apa sih? Membuat anchor chart terkait dengan hubungan sebab akibat dan pesan apa yang didapat dari bacaan. Berarti itu yang dikejar. Gitu. Di tengah workshop, pastikan bahwa si guru juga menggawangi gitu, memfasilitasi si anak-anak. Jangan-jangan khawatirnya ada anak yang merasa kesulitan gitu ya. Kalian masih ingat kan sekarang diminta membuat apa? Ya, kita akan membuat anchor chart. Masih ingat bentuk anchor chart seperti apa? Apa saja yang dituangkan di dalam anchor chart gitu ya. Seperti apa bentuk anchor chart yang boleh kamu buat, atau kamu bebas menuangkan ide dan kreativitas kamu gitu ya. Jangan merasa takut dan akan dengan gaya bahasa kamu sendiri. Barulah yang terakhir, kalau sudah diberi waktu, share. Jadi upayakan si anak itu bisa membagikan apa yang sudah mereka lakukan. Kalau itu terlalu banyak, kita bisa bikin to stay to stray. Misalnya anak diam, di sini mereka saling berkeliling gitu. Nanti di akhir mereka mengkonfirmasi seperti itu. Silakanlah, ada banyak teknik berbagi yang bisa dilakukan oleh guru. Yang paling penting adalah guru memastikan bahwa si anak sudah membagikan apa yang dia lakukan.
Itu teman-teman yang saya lakukan, baru nanti di akhir itu ada closing, penutup, kita kuatkan, ya kita yakinkan lagi. Jadi anak-anak, bisakah kamu menyampaikan kembali isi pesan cerita melalui mencari keterkaitan dengan hubungan sebab akibat. Baru nanti di closing boleh dikumpulkan atau bahkan mungkin kalau gurunya mau ditempel, gitu silahkan. Gitu. Ini contoh karya anak terkait dengan anchor chart ya. Yang ada sebab, ada akibat, dan pesannya apa, begitu. Ini juga masih ada. Seperti ini anak beda-beda ya, jadi nggak apa-apa. Yang paling penting fokus kita bukan lagi melihat dari, oh anchor chart kamu rapi, anchor chart kamu bagus, tapi fokus kepada apakah dalam anchor chart itu teaching point yang tadi kita minta itu sudah ada. Anak menemukan peristiwanya, menemukan penyebabnya, akibatnya, dan juga pesan moralnya. Seperti itu. Nah, ini contoh lainnya. Ya, ternyata sudah selesai ya. Don't hesitate to ask any question. Saya kembalikan ke moderator. Barangkali. Oke, terima kasih Bu Triska atas paparan materinya. Tadi luar biasa ya, saya jadi banyak hal yang bisa dipelajari ya dari praktik baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Triska tadi ya, terkait bagaimana menerapkan tadi ada 8 ya Ibu, ada 8 tahapan tadi untuk pembelajaran literasi ini terutama di SD. Nanti mungkin Bapak Ibu guru mungkin yang belajar yang dari di SMP ya bisa artinya bisa mengadopsi ya terkait apa yang sudah dilakukan oleh Bu Triska. Mungkin kita buka sesi pertanyaan Ibu Triska ya. Oke, Bapak Ibu guru mungkin supaya lebih memahami lagi, tadi mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan langsung oleh Ibu Triska. Silakan Bapak Ibu guru, saya buka untuk 2 orang penanya dulu deh untuk sesi ini. Nanti kalau ada waktu saya buka kembali. Silakan Bapak Ibu guru untuk bisa raise hand. Mungkin ada pertanyaan tadi karena menarik sekali menurut saya, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan dalam prosesnya. Ada Pak Ibu guru? Ada yang raise hand belum? Nah, mungkin kalau sambil menunggu ini Bu Triska, saya aja yang bertanya ya, Bu Triska ya. Bu Triska ya. Silakan ya, Ibu. Sementara menunggu ini karena tadi mungkin apa yang tadi disampaikan Ibu Triska itu, kalau menurut saya nih, saya sebagai guru IPA itu mungkin tidak pernah menerapkan itu ya ini. Nah ini menarik nih. Nah sekarang gini Bu Triska, kan tadi itu pelajarannya di SD ya Bu Triska ya, kelas berapa ya Bu Triska ya? Kebetulan itu di fase B Bu, kelas 4. Oh fase B kelas 4, oke. Nah ini ada yang bertanya dulu, ini saya fasilitasi yang peserta dulu ya Bu Triska, nanti saya bisa pending dulu. Silakan Ibu Puji Rahayu. Bu Puji. Bu Puji tadi udah present, silahkan langsung aja Bu Puji. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya guru matematika fase F. Kendala saya kalau literasi itu biasanya buku yang saya tetapkan untuk dibaca adalah buku materi saya, materi matematika. Biasanya anak itu memang saya suruh baca dulu materi, maksudnya kan kalau di dalam materi itu depan ada ceritanya dulu, ada apa istilahnya, ada pembukaan. Kemudian sudah saya terapkan dari yang Ibu ceritakan tadi, apa yang sudah dibaca, kemudian sebutkan maksudnya 3 hal ketika anak sudah membaca itu, apa yang sudah dibaca, kemudian apa yang hubungannya apa, terus kesimpulannya apa. Tetapi ketika masuk ke materi, itu tetap anak itu tetap tidak bisa menghubungkan antara bacaan yang dia baca tadi dengan materinya. Itu bagaimana istilahnya apa ya, triknya agar anak itu bisa tersambung dari bacaan yang awal dengan ke materi yang akan saya ajarkan. Itu saja Bu, caranya bagaimana. Terima kasih. Sudah Bu.
Bu Rahma boleh langsung saya jawab? Ya Bu, silakan Bu Trisna, langsung saja. Baik, Ibu Puji, terima kasih. Ibu, ini menarik banget ya, mau meningkatkan literasi tapi dari pelajaran matematika gitu ya Bu ya. Iya. Bu, saya pernah ikut penelitian, tapi ini nanti kita padu-padankan ya Bu ya. Iya, terima kasih. Penelitian bersama dengan seorang rekan di Belanda, Bu. Dia itu sedang concern di RME. Ibu tentu pernah mendengar RME ya Bu ya? Belum. Oke. Ibu, ada istilah yang namanya Real Mathematics Education. Oh ya. Di mana di dalam RME ini yang dibutuhkan oleh guru itu bukan anak bisa menjawab soal dengan benar. Biasanya kan gini ya Bu ya, kalau matematika itu kita ngejar anak bisa mengerjakan soal, bener nggak Bu? Bukan harus, itu, bukan ke soal, ke materi. Betul. Maksudnya. Saya sepakat Bu. Harusnya kan bagaimana anak mampu berpikir logis. Iya. Kan? Iya. Tapi tidak sedikit anak yang fokusnya itu adalah untuk bisa menjawab soal dengan benar. Nah, dengan RME itu, misalnya gini, pertanyaannya satu, tapi di sini si gurunya, saya ingat karena saya pernah praktik gitu ya Bu ya. Fraction itu materi yang sangat sulit untuk anak SD, pecahan ya Bu ya. Pecahan itu sangat sulit. Nah, ketika mengantarkan sebuah materi pecahan, kita nggak langsung fokus atau memberikan materi yang disebut apa itu pecahan. Tidak, tapi kita bridging dulu dengan anak, dengan konteks gitu ya, dengan konteks gitu. Kalau berbicara tentang literasi itu kita harus berbicara tentang konteks. Misalnya konteks pecahan dalam kehidupan nyata itu seperti apa? Meskipun kan nggak mungkin judulnya itu pecahan. Misalnya sesederhana pecahan itu adalah kita makan slice kue atau pizza yang equal gitu ya, yang bentuk jumlahnya itu sama setiap bagiannya, misalnya kayak gitu. Nah, jadi di awal yang diarahkan itu tidak ke konsep. Kalau tadi kan saya dengar Ibu menyiapkan dulu materi ya Bu ya, sesuai dengan konsep. Pertama itu kan ada bacaan dulu. Betul. Kan biasanya ada pengantar, kemudian mereka tak suruh baca. Ya? Isi bacaannya boleh tahu apa? Misalnya tentang statistik. Awalnya itu bicara tentang kebakaran hutan, tentang subscriber dengan YouTuber, dengan waktu yang dipakai untuk bikin konten dan sebagainya. Kemudian itu dihubungkan dengan materi statistik tentang diagram pencar. Tapi nanti kalau anak-anak itu tertarik awalnya, tapi kemudian ketika sudah sampai ke materi, mereka itu sudah tidak berminat lagi, jadi senang bacaannya tapi tidak suka materi matematikanya. Itu. Bu, sudah pernah dicoba seperti ini belum Bu? Satu studi kasus ibaratnya atau satu ilustrasi seperti tadi Bu, di mini lesson-kan dulu. Jadi kalau tadi kan saya lihat Ibu itu ke reading independen dulu ya Bu ya? Iya. Iya, tapi jangan dilompat Bu. Misalnya Ibu lakukan dulu mini lesson-nya dengan satu ilustrasi literasi numerasi lah ibaratnya kayak gitu ya kepada anak-anak terkait dengan kebakaran hutan itu, jangan langsung diberikan mandiri kepada anaknya, tapi kita bahas dulu satu. Sudah, itu awalnya sudah dibaca, kemudian ditanya, ya, terus 3 hal apa yang kamu simpulkan, sudah, ya, terus ada pertanyaan pemantik lah istilahnya, seperti pertanyaan pemantik ke anak-anak itu. Kemudian mereka menjawab antusias kalau tentang materi bacaannya. Kemudian saya sampai ke memecahkan masalah secara bersama-sama sudah belum? Kemudian saya belum memecahkan masalah bersama-sama. Kemudian saya hubungkan apa yang sudah dibaca itu, saya hubungkan ke materi bahwa diagram pencar itu kan ada 2 variabel dependen sama independen. Kemudian saya tanyakan ke mereka, dari bacaanmu itu mana yang termasuk variabel dependen dan independen. Itu sudah mulai tidak tertarik. Seperti itu. Bagaimana biar mereka tertarik? Itu yang saya pengen tanyakan dengan pengalaman Ibu selama ini. Seperti apa? Mungkin ya bisa jadi ya Bu ya. Bisa jadi kurang relate dengan kehidupan mereka terkait dengan misalnya gini, bacaannya itu.
ya kebakaran hutan itu misalnya terlalu jauh, tapi kita bisa misalnya kalau berbicara tentang data gitu ya Bu ya, misalnya bisa dengan mendata misalnya foto, itu kan kayak ini kalau anak-anak lebih dekat. Gitu. Di Kota Bandung terdapat 25 spot foto baru yang sangat instagramable, misalnya kayak gitu. Spot foto pertama dijelaskan seperti kayak ini kalau misalnya kita mengambil materi-materi yang lebih dekat dengan anak, sepertinya bisa lebih menarik gitu. Baru nanti, nah ini tuh kita bikin analogi yang sesimpel dan sederhana dan sedekat itu gitu dengan anak, baru kita masukkan ke variabel matematika. Sini. Iya. Ya, karena kemarin juga Nanti kan ada tuh data-data terkait atau kebiasaan hilang makeup. misalnya dia kebakaran hutan atau apa gitu, itu mungkin bisa lebih. Jadi si kajian literasinya Suaranya terputus-putus, Ibu. apakah masih terputus-putus? Iya, tadi banyak yang tidak terdengar tadi. Suaranya nggak terputus, Bu Triska? Oke, sekarang masih terputus Bu, sudah saya off cam. Enggak, sudah. Udah. Gitu Bu, jadi mencari dari yang dekat dulu dengan anak, kajian literasi. Iya. Jadi harapannya ya Bu ya, si bahan literasi yang disampaikan dengan anak itu masuk genre pop aja Bu, jangan terlalu ilmiah karena kan non-teks ya Bu ya. Harapannya Iya. gitu, terus yang lebih non-teks gitu, jadi yang lebih populer gitu, lebih rekreatif gitu, sehingga nanti barangkali bisa dikaitkan dengan materi matematikanya Ibu gitu, sehingga psikologisnya anak lebih jalan karena itu relate gitu. Iya. Iya. Iya, Bu. Terima kasih atas informasinya dan nasihatnya. Ya, Baik, Bu. Terima kasih ya. Saya juga memberi saran kepada Ibu untuk mencari contoh-contoh dengan RME ya Bu, karena itu sangat menarik. Oh iya. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Puji, terima kasih Bu Triska jawabannya. Saya masih memberikan kesempatan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya dulu ya melalui ini, bertanya langsung ya dengan raise hand. Kalau tidak, sementara kita baca aja yang ada di chat ya, Ibu Triska ya. Di sini ada pertanyaan, izin tanya, saya guru agama Islam. Apakah membiasakan memulai pelajaran dengan membaca surat-surat pendek dalam Al-Quran itu bisa dikategorikan literasi? Wah, ini menarik banget. Baik, Pak Basori, ya sangat bisa gitu ya. Tapi kalau saya mungkin bisa menyarankan, bisa dikaitkan dengan ketika kita berbicara tentang Suaranya Bu Triska? saya matikan lagi ya Bu. Oke. Mungkin karena Oke, Pak Basori, ini menarik banget. Apakah bisa membiasakan mulai dengan membaca surat pendek itu dikategorikan literasi? Kalau hanya membaca suratnya saja, tapi kalau Pak Basori mengaitkan antara satu peristiwa, apakah itu ya atau kejadian yang Suaranya masih putus-putus, Ibu. Ya. Tapi sebentar ya. Ini ngapa katanya login? Bukan Google, ini Safari. Karena masih putus-putus nggak Pak? Sudah Sudah jelas ini. Sudah jelas. Apakah kalau membaca surat pendek di awal pelajaran itu sudah masuk kategori literasi? Bisa iya, bisa tidak gitu ya Pak ya. Kalau hanya dibacakan saja itu belum masuk kategori literasi. Tapi kalau Bapak menggabungkan dengan mengambil hikmah, misalnya gini, selain surat pendek, Bapak juga menyediakan satu studi kasus Pak terkait dengan isi yang terkandung di dalam Al-Quran, itu bisa jadi literasi yang sangat menarik. Misalnya, contoh sederhana, misalnya kenapa sih kok Al-Fil, dari surat Al-Fil. Nah, misalnya Bapak untuk mengkaitkan dengan
Alfil itu Bapak juga menyediakan sebuah ilustrasi terkait dengan tentang perang gajah. Nah itu kan ada kaitannya. Kemudian itu mengapa diturunkan surat Alfil dan akhirnya apa makna yang terkandung dalam surat Alfil itu akan menjadi kajian literasi yang menarik gitu Pak. Jadi kalau misalnya hanya membacanya saja belum bisa, tapi kalau kita sudah mengaitkan dengan apa namanya kondisi realnya atau bahkan dikaitkan dengan kondisi saat ini, itu bisa dijadikan sebagai literasi seperti itu. Bahkan mungkin juga jadi bisa diperkaya dengan cerita-cerita tarikh Islam gitu. Tapi yang perlu dilakukan itu adalah mengkaitkan apa yang terkandung di dalam surat itu dengan refleksinya anak atau dengan evaluasinya anak, sehingga tindak lanjut yang harus anak lakukan setelah membaca surat itu apa begitu Pak. Itu baru bisa dikatakan sebagai literasi seperti itu. Tidak hanya membacanya saja, tapi sudah ada pengaitan. Mohon maaf, ini jadi mesti ada tagihannya Bu ya. Ini kan membacanya itu biasanya saya suruh baca sambil terjemahannya Bu. Bukan tagihan Pak. Tapi apa itu? Dari membaca itu ada lanjutannya. Misalnya gini, biasanya kalau kita minta anak baca itu apa sih yang kita harapkan? Tentu kan harapannya anak itu memahami isi bacaannya, betul nggak Pak? Nah, untuk membantu memahami isi bacaan itu perlu ada upaya yang dilakukan oleh guru. Misalnya gini, kayak tadi di dalam surat itu ada hikmah yang terkandung, tapi apa lanjutannya? Nah, itu perlu Pak. Ibarat sesimpel kalau misalnya itu nantinya nggak dalam bentuk tertulis, tapi secara lisan mereka bisa menjelaskan hikmah apa yang kamu ambil, bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu penting Pak, dalam setiap kegiatan literasi apapun harus ada tindak lanjut dengan aksi nyata yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam kehidupan nyata. Gitu Pak, bukan tagihan, jadi ada tugas harus apa gitu. Bukan, tapi mengaitkan situasi nyata mereka. Iya. Ini biasanya saya suruh baca sambil terjemahannya Bu. Iya. Setelah itunya dibahas satu persatu nggak Pak? Enggak, ya langsung ke materi. Misalnya saya di kelas 7 itu untuk fase D SMP itu kan ada materi tentang iman kepada malaikat gitu. Terus saya kaitkan dengan mungkin peristiwa kubur kan, Atta Kasur itu misalnya begitu saja secara singkat. Apakah itu sudah termasuk meliterasi gitu maksud saya? Saya pikir perlu ada sentuhan khusus Pak untuk mengembangkan cara literasinya. Misalnya mengkontekstualisasikan atau juga memadankan ilustrasi gitu Pak, bukan hanya membahas isi teksnya, kemudian makna ayatnya apa, tapi dikontekstualisasikan dalam kehidupan nyatanya si anak itu. Atau kalau misalnya Bapak mau bikin kayak sosiodrama kayak gitu, itu juga bisa Pak. Jadi nanti anak itu tidak berpikir bahwa setelah baca ya sudah gitu, tapi ada tindak lanjutnya bahwa ini menarik kok dan ternyata sederhana untuk saya lakukan di dalam kehidupan nyata. Itu aja sih Pak untuk narik ke situnya. Kan bisa bantu juga misalnya nggak tahu apa gitu. Atau kalau misalnya di YouTube cerita pendek, anak nonton, kemudian kita bahas itu juga bisa Pak. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Triska. Oke, ya benar, ini menarik banget ya pertanyaannya Pak Bosuri terkait dengan literasi tadi membaca Al-Quran ya. Memang benar banyak praktek sudah dilakukan di sekolah dan menganggap itu sebagai literasi hanya dengan membaca saja, tapi tidak lanjut ya dalam kegiatan aksi nyata apa yang diambil anak-anak untuk bisa diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Padahal literasi itu sebenarnya ya bagaimana penerapannya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kalau enggak saya dulu ya Bu Triska ya, boleh. Oke, jadi biasanya kesulitan yang dialami guru-guru di sekolah itu Bu Triska yaitu tadi ya terkait buku biasanya. Nah tadi di reading workshop tadi ya itu penting sekali buku bacaan. Dan mungkin Bu Triska bisa share ya tadi sumber online untuk buku cerita tadi, bisa share ke teman-teman juga di sini Bapak Ibu guru, atau mungkin ada strategi yang lain misalnya di sekolah itu kita kesulitan dalam mencari buku gitu ya, kesulitannya biasanya gitu karena buku-buku yang ada di perpus biasanya udah lama-lama ya, edisi lama, jadi
jarang ada yang baru, dan bahkan anak-anak udah habis baca semuanya, sehingga jadi ketika ada pembelajaran yang kita mau kaitkan dengan membaca buku, anak-anak udah bosan. Nah, gitu. Mungkin ada tips dan trik dari Rizka mensiasati buku ini. Nah, itu aja buat Rizka. Baik. Ini ya, Bu ya, saya share juga nih di kolom chat. Barangkali Ibu Bapak Guru bisa menggunakan ini dari psikolog.org, atau ini Bu, Kemendikbud juga punya Bu, Budi Kemendikbud, ini buku digital. Begitu. Sebetulnya contoh misalnya kayak Bu Sofi dengan literanya itu, beliau litera itu sangat mudah untuk memberikan Suaranya Bu Triska agak ini ya, kecil. Oke, saya off cam lagi ya Bu, mohon maaf. Nah, ini cuacanya mendung di sini, saya rumahnya di gunung Bu. Oke. Budi itu buku digital milik Kemendikbud atau Litara Bu, punyanya Bu Sofi atau beberapa penerbit-penerbit lainnya. Ada yang secara terbuka memberikan hibah buku bacaan menarik untuk kita, asal kita mau apa namanya, mau apply untuk permintaan buku digital juga bisa. Buku cetak biasanya ada beberapa penerbit atau yayasan yang mau berbagi. Contohnya salah satunya itu adalah Litara punyanya Bu Sofi, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, makasih Bu Triska. Nah, teman-teman, ada Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini, ada yang bertanya lagi nggak tentang tadi ya reading workshop yang disampaikan oleh Ibu Triska? Ya, Bu Puji, ya silahkan, boleh. Iya Bu, terima kasih. Tadi di awal sepertinya Bu Triska mau meng-share yang PPT-nya itu, materinya mau di-share ke kami. Iya, nanti saya share via panitia ya Bu. Oh iya, ya. Terima kasih. Ya. Oh ya, satu lagi nih Bu Triska, mungkin dari saya ya, ini ada titipan teman ini, mohon maaf dia tidak bisa masuk grup, jadi dia WA ke saya. Oke, boleh Bu Triska? Halo? Silakan Bu. Oke, iya. Ini tadi yang dipraktikkan di reading workshop itu adalah di pelajaran bahasa Indonesia ya ini, di tingkat SD. Seandainya itu kalau di tingkat SMP, misalnya mata pelajaran yang berbeda, misalnya yaitu mata pelajaran apa namanya selain bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kira-kira penerapan reading workshop ini, Bu? Kemudian berapa jam yang alokasi waktu sehingga selesai semua tahapan yang 8 tadi? Oke, terima kasih, itu aja. Baik, tidak harus di bahasa Indonesia ya Bu ya. Boleh di mata pelajaran lain, nanti saya juga contohkan untuk mata pelajaran Pancasila, tapi berbentuk bahan ajar ya Bu. Di situ bahan ajar apa, modul ajar, di situ sudah ada. Ini tidak hanya mata kemarin bersama saya itu ada yang mengimplementasikan reading workshop ini untuk mata pelajaran SBDP ini budaya di sejarah lagu wajib nasional. Suaranya Bu, di workshop Bu. Suaranya putus-putus Mbak Triska. Aduh gimana ya, sebentar. Karena putus-putus. Iya. Masih putus-putus Bu? Udah. Oke, udah. Iya. Tidak hanya dalam bahasa Indonesia, Ibu, kemarin sempat ada yang juga sudah dipraktikkan di mata pelajaran seni budaya. Saya juga di pelajaran IPA dan juga Pancasila sudah pernah, gitu ya. Kemarin di seni budaya itu dalam mempelajari asal usul lagu wajib nasional. Jadi nggak cuma di bahasa Indonesia. Nanti saya coba share contoh juga ya. Belajar tentang tema dengan itu untuk anak-anaknya di sini Pak. Iya Bu. Oke, Bu Triska masih? Saya sudah selesai menjawab Bu. Oke.
Berarti tadi waktunya berapa jam ya Bu Triska? Kalau untuk waktu itu relatif ya Bu ya. Kalau di SD sendiri harapannya nggak banyak-banyak, 70 menit atau 90 menit itu maksimal. Ya kalau di tingkat yang lebih tinggi tentunya disesuaikan 2 sampai 3 JP untuk setiap mata pelajarannya gitu Bu. Oh, berarti 2-3 JP itu satu siklus tadi reading workshopnya ya? Betul. Oh, sebentar ya, berarti saya kirain sampai dia berapa kali pertemuan gitu Bu. Enggak Bu, karena kalau di tempat aslinya reading workshop itu misalnya gini Bu, dari satu buku yang dibacakan itu bisa kita jadikan bahkan lebih dari 2 bulan pertemuan dengan tujuan pembelajaran yang berbeda-beda, hanya dengan satu buku saja. Jadi sebetulnya reading workshop itu bisa dilakukan untuk bedah buku. Misalnya satu buku kemarin tentang tadi misalnya tentang memahami si bacaan, nanti jadi kosakata, nantinya lagi ditambah jadi materi apa itu akan sangat bergantung bagaimana. Contoh tadi ya Bu, buku yang dari Bu Sofi bisa ke pengenalan tokoh, misalnya pertemuan pertama ke pengenalan tokoh, pertemuan keduanya misalnya bisa ke karakteristik tumbuhan yang ada di bukit misalnya kayak gitu. Terus ekolalia gitu misalnya, itu jadi bisa beberapa pertemuan begitu. Jadi beberapa teaching point, tapi untuk satu siklus reading workshopnya hanya satu pertemuan, tapi sangat bisa dikembangkan sesuai kebutuhan guru. Gitu. Oke. Bahkan tidak terkait dengan mata pelajaran pun sangat bisa. Mungkin sekolah punya program untuk pengembangan literasi satu buku tertentu, itu bisa banget. Oke, terima kasih Bu Triska. Jadi luar biasa ini jadi merangsang juga kreativitas guru juga ya untuk mencari media yang relevan dengan kemampuan anak-anak atau peserta didik ya Bu Triska ya. Oke, Bapak Ibu ya. Oh ini ada satu lagi Bu Triska, boleh ya dari Bu ini Ibu atau ini Bu Bapak, mohon maaf ya, ini dari Dep KNJ Wambrau. Izin bertanya Bu, menurut pengalamannya isi desain buku bacaan apa yang sangat suka dibaca anak-anak saat ini? Oke, nah itu mungkin Bu, silakan. Saya tutup lagi ya Bu, biar suaranya putus-putus. Kalau buku genre fiksi itu biasanya disukai oleh anak-anak. Apalagi kalau genre fiksinya tentang, kalau di SD ya Bu ya, tentang petualangan. Oke. Itu suka. Yang kedua itu adalah fabel. Fabel itu paling cepat kalau buat anak gitu ya. Tapi kalau misalnya ke SMP itu udah lain lagi tuh. Kalau ke SMP biasanya lebih ke cerita-cerita yang relatable aja sama kehidupan mereka. Gitu. Oke, benar. Nah, sepakat ya, benar kalau anak-anak SD suka yang petualangan ya, fabel-fabel gitu ya. Kemudian ke SMP ya sukanya yang relate dengan kehidupan mereka sendiri. Satu lagi nih Bu, dari Bu Sumiati. Izin bertanya Bu, saya mengajar di SMA Bahasa Inggris. Nah Ibu, bagaimana cara saya untuk memotivasi siswa untuk mengemukakan pendapatnya? Apakah saya hanya memberikan judul cerita saja lalu memberikan pertanyaan pemantik? Begitu. Oke, baik. Saya jawab ya Ibu Sumiati, kayaknya kalau cuma dengan pertanyaan pemantik nggak akan cukup. Kalau Ibu mau coba teknik sharing Bu yang saya lakukan tadi Bu. Sharingnya tapi partnernya cuma berpasangan. Jadi meskipun jadi tuntutan pembelajaran, tapi minimal ada hal yang dia kemukakan pendapatnya itu berdasarkan. Tapi gini, lingkupnya mungkin nggak lingkup kelas dulu, tapi lingkup berpasangan. Kalau di kelompok misalnya 5 orang itu belum tentu juga semua berperan. Sesuai kenapa reading workshop itu sharing small groupnya itu berpasangan berdua, agar setiap anak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Nggak apa-apa salah, yang penting berpendapat. Baru nanti mungkin ketika anak sudah berani mencoba berpendapat begitu, bisa kita kuatkan, kita berikan apresiasi bagi anak-anak yang nggak suka berpendapat, sesederhana apapun pendapatnya kita apresiasi, kemudian nanti kita beri dorongan agar minimal kita memotivasi dulu dia untuk berani menyampaikan suaranya. Jadi mungkin itu bisa mencoba yang teknik sharing partner berduanya Bu. Teks bacaannya misalnya itu boleh kasih, tapi nggak cukup. Kemudian saling bercerita di sini. Itu sadar saya berbincang. Suaranya Bu. Sudah ya? Bu Triska? Udah ya? Udah.
Bu Sumiati, suara saya tadi kedengeran nggak, Bu? Bu Sumiati, gimana? Ada pertanyaan lanjutan? Ini Bu Sumiati ada di sini atau tidak ya? Oke. Teman-teman, mungkin karena ada lagi pertanyaan nggak Bapak Ibu? Supaya karena menarik menurut saya ini materi kita pada... Oke Bu Sumiati, silakan saya berikan kesempatan ya. Silakan Bu. Bu Sumiati. Bu Sumiati, ini tadi raise hand ya. Silakan Bu dibuka. Ini Bu Sumiati udah nggak ada lagi. Ini Nggak jelas katanya suaranya tadi Bu. Enggak, suara Bu Sumiatinya juga nggak kelihatan, Bu. Iya, dia udah jawab di chat WA. Siap. Kurang jelas, mungkin bisa diulangi Mbak Triska. Iya, boleh saya minta di mute, Bu. Mudah-mudahan kalau ada di mute semua bisa kedengeran. Coba Bu Sumi, suara saya jelas kedengar? Bisa direspon di kolom chat ya. Oke, baik. Nah, Bu Sumi, saran dari saya, Ibu memasangkan anak-anak, seperti saya tadi, Bu, sharing secara berdua, berpasangan. Jadi, Ibu, misalnya gini, Ibu tidak cukup dengan pertanyaan pemantik, tapi ada lanjutannya. Dari pertanyaan pemantik itu, tindak lanjuti dengan kegiatan bacaan, kemudian anak saling menyampaikan atau membahas jawaban untuk pertanyaan pemantik tadi secara berpasangan. Jadi minimal nanti si anak itu menyampaikan pada lingkup yang kecil ke temennya aja dulu secara berpasangan, meskipun hanya kedengaran sama 2 orang. Baru nanti kita apresiasi, Bu. Kalau secara berpasangan sudah mulai bisa gitu kan, kalau berpasangan minimal mereka meskipun terpaksa misalnya, mudah-mudahan enggak gitu ya, anak mau menyampaikan pendapatnya yang sederhana, baru nanti kita kalau itu sudah berjalan baru kita bisa kasih ke grup dulu yang jumlahnya bertambah misalnya 4 orang, baru nanti secara klasikal. Itu mungkin Bu dari saya. Bisa dipahami Bu Sumi? Oke, makasih. Oke, terima kasih ya. Bu Sumi tadi udah menjawab ya. Terima kasih Mbak Triska. Oke. Saya memberikan satu lagi kesempatan karena katanya kita masih ada waktu ya, 10 menit lagi Bapak Ibu, supaya lebih bermanfaat lagi, karena menurut saya ini langka sih kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ibu Triska ya, Mbak Triska, karena beliau juga adalah penggiat literasi dan ada ilmunya tadi yang penting untuk diterapkan terkait tadi reading workshop yang mungkin perlu diterapkan juga bagi semua guru-guru ya, tidak hanya tadi pelajaran bahasa Indonesia, tapi bisa diterapkan di semua mata pelajaran ya. Oke Bapak Ibu guru. Oke silakan Bu Pak Junior Sinaga, silakan. Atau Bu Rianus ini, silakan Bu Rianus yang sudah membuka ini, silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Ibu Riatus dari Bandar Lampung atau dari Lampung. Saya seorang guru bahasa Inggris di SMP. Kebetulan di RKH saya tahap observasi saya mau mengangkat mengenai literasi. Nah, di kelas 9 saya itu ada materi naratif atau bercerita ya mungkin dalam bahasa Indonesianya. Nah, di situ saya ingin menerapkan anak-anak pertama dia belajar saya ceritakan dahulu mengenai cerita tentang Sangkur ya, cerita-cerita daerah. Kemudian nanti dia ada performnya drama tentang Sangkuriang. Nah, saya takut itu keluar dari ini ya, pokoknya adalah literasi. Karena setelah itu saya mengajak anak-anak secara group discussion, diskusi dari grup, dia membahas tentang cerita Sangkuriang tersebut dalam grup dan menjawab pertanyaan. Apakah itu menyalahi di penekanan di literasinya? Terima kasih. Baik Bu Riatus, saya langsung jawab ya Bu Rahma ya.
Bu Riatu, suara saya jelas, Bu? Jelas sekali. Baik, terima kasih. Bu, kalau saya kembali gitu ya, Bu ya, kalau saya kembali ke, mohon maaf nih, saya jadi izin share ulang. Ini biar bisa penguatan aja untuk semua. Oke, ini kelihatan nggak nih? Kelihatan ya, Bu? Kelihatan, Bu. Baik. Saya akan Terlihat, fokus Bu. di sini, Bu, di yang awal ini, Bu. Nah, ini terlepas dari di luar pembelajaran ataupun di dalam pembelajaran ya, Bu ya. Yang pertama itu tetap mau program di literasi di luar pembelajaran ataupun di dalam pembelajaran, pastikan dulu kita punya tujuan yang jelas, Bu, yang ingin disasar. Misalnya Ibu, dari perform dia diperankan gitu ya, Bu ya, tujuan yang ingin didapatnya apa? Gitu, Bu. Kalau misalnya memang tujuannya itu memerankan kembali, berarti tujuan itu tercapai. Tapi kalau tujuan dari Ibu ingin cerita daerah ini, apa yang ingin kita lakukan? Apa yang ingin kita kuatkan? Itu penting, Bu. Itu ada di bagian teaching point gitu ya, Bu ya. Jadi, seorang guru saat mengajar perlu memastikan target kompetensi apa yang ingin kita sasar dari anak. Nah, ini langsung saya sambungkan juga ya, Bu, dengan pertanyaan tadi, apa sih fokus akhir dari literasi itu gitu ya? Literasi itu kan ingin literasi itu artinya melek aksara. Jadi apa yang ada di dalam bacaan bukan hanya dipahami sebagai sesuatu yang informatif lalu saja gitu, tetapi bagaimana bisa diimplementasikan di dalam kehidupan. Itu kan literasi gitu ya. Jadi melek literasi itu artinya melek huruf. Jadi kalau misalnya kalau endingnya nanti gimana ya, tentu endingnya itu adalah siswa yang literat. Kalau siswa yang literat nggak perlu lagi guru ngomong buang sampah harus pada tempatnya, nak tolong ambil sampah, nggak perlu, karena anaknya udah secara otomatis buang sampah pada tempatnya. Tapi membangun kesadaran itu harus dulu dibangun dengan peningkatan literasi anaknya, Bu. Barangkali misalnya di kelas kita, di sekolah kita, kok sampah masih ada di mana-mana, padahal guru itu udah sering bikin program pilah dan pilih sampah. Ya barangkali si anak-anaknya yang belum literat. Berarti sekarang fokus di sekolah itu adalah bagaimana membangun keliteratan anak. Nah, keliteratan anak ini, Bu, memang sebelum keliterat, anaknya harus suka baca dulu. Ketika nanti kalau anak udah suka baca, anaknya juga melek bacaannya. Kalau melek bacaan itu bukan hanya apa yang dirangkai dengan huruf, tapi nantinya itu adalah ke simbol, Bu. Atau lepas dari itu nggak lagi simbol atau bacaan gitu ya, Bu ya, tapi kondisi nyata. Misalnya kalau lampunya merah tapi udah ada yang jalan. Nah, itu berarti kan belum literat. Nah, itu nanti larinya ke situ, tapi menuju ke sana dibangun dulu melek aksaranya dengan apa? Dengan kegiatan literasi. Seperti apa? Bukan hanya membaca. Literasi itu bukan hanya membaca, tetapi bagaimana mengimplementasikan apa yang dibacanya. Jadi saran dari saya, kalau Ibu tadi di bahasa Inggris itu bagusnya ditindaklanjuti aja, Bu. Kalau tadi kan sebagai pembiasaan ya, Bu ya, di awal membaca cerita daerah, kemudian dimainkan. Ya boleh dimainkan kalau tujuannya Ibu ingin memerankan tokoh di dalam cerita daerah yang dibaca. Tapi kalau endingnya mengambil nilai, jangan dari peran aja, ada juga hal-hal lain yang bisa kita perkaya gitu, Bu. Jadi sekali lagi penting sekali bagi seorang guru untuk menetapkan dulu tujuan dari kegiatan literasi yang ingin disasarnya itu apa gitu. Dan si literasi ini kan bisa di dalam pembelajarannya, bisa juga di luar sebagai program khusus gitu ya, Bu ya. Tujuannya apa? Kalau dari literasi membaca itu tujuannya agar anak paham makna informatif tersurat dan tersirat. Kalau sudah tersirat, berarti nanti juga secara implementasi dalam kondisi nyata apapun, dia udah tahu, loh kemarin saya dapat hikmah dari bacaan tuh ini, berarti saya nggak boleh ini. Metakognisinya, Bu, yang kita kejar. Begitu. Jadi saya suka dengan cara Ibu, mungkin nanti bisa dikembangkan ke dalam bentuk variasi-variasi belajar yang lainnya.
Gitu ya Bu Riatus ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya memang di pertemuan sebelumnya saya Ya. menyampaikan tujuan-tujuan pembelajarannya, termasuk anak-anak membaca cerita dongeng tentang Sang Kuryang. Kemudian pada akhirnya nanti saya suruh anak memerankan, ada pertemuan kedua memerankan drama Sang Kuryang. Kemudian di akhirnya mereka saya minta untuk membaca cerita yang mereka memang saya suruh membawa buku cerita, baca cerita, dan kemudian apa pesan yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi seperti itu, Bu. Iya, bagus sih Bu. Kalau sastra di tingkat SMA, apalagi kelas berapa Bu, maaf? SMP kelas 3. Oh, SMP kelas 3 ya. Di SMP kelas 3 kita sudah bisa memadupadankan dengan karya sastra lain Bu, misalnya Laskar Pelangi gitu ya Bu ya. Kalau Sang Kuryang, saya khawatir nggak apa-apa sih untuk mengenal cerita daerah, cuma mungkin nanti diimbangi dengan pesan moral, karena kan itu ada anak yang suka kepada ibu ya, jadi kita perlu penguatan gitu lebih dalam lagi di situ. Mungkin juga ibu bisa memadupadankan dengan cerita Andrea Hirata yang itu Laskar Pelangi, atau mungkin cerita-cerita lain yang kayak Harry Potter juga boleh, tapi mau ke sastra Indonesia juga boleh gitu Bu, dipadupadankan biar nanti apalagi kalau cerita-ceritanya panjang, itu nanti bisa kita bikin segmented misalnya berapa pertemuan. Ya betul, kayak gitu. Itu kayaknya lebih menarik juga Bu. Gitu. Iya. Dan yang paling penting juga dengan karya-karya populer Bu, dimodifikasi biar anaknya juga nanti nggak bosan. Kisah lupus juga boleh Bu, cuma nanti mungkin di dalamnya kita juga perlu menguatkan kenakalan apa sih yang dilakukan oleh lupus, apa yang tidak boleh kita tiru misalnya, kayak gitu. Hal-hal seperti itu. Jadi anak juga lebih kaya. Itu ya Bu. Iya, terima kasih. Karena kebetulan saya temanya sekarang cerita daerah. Oh iya, cerita daerah. Oke, Ibu. Kalau dari daerah Lampung apa ya, Bu ya? Daerah Sumatera itu kan kalau si pahit lidah itu dari Kalimantan apa Sumatera ya, Bu? Saya lupa tuh. Palembang, iya, Sumatera Selatan. Lebih dekat ya, Bu ya? Ada Malin Kundang dan juga cerita-cerita lainnya secara bervariasi. Saya suka kok. Bagus. Jadi anak-anak juga bisa lebih menghargai budaya kita, Bu. Betul, ya. betul. Ya. Terima kasih, Bu. Sama. Bu Rahma pasti itu. Suaranya, Bu. Oke, terima kasih Bu Riatus Zam'ah atas pertanyaannya. Semoga tercerahkan dan terinspirasi ya dari tadi apa yang disampaikan oleh Bu Triska. Satu lagi nih mungkin Bu Triska, apakah tadi udah menjawab ya dari Bu Olivia Nelon? Idealnya secara singkat muara dari program literasi itu seperti apa Bu? Sehingga dibahas tadi Bu di bisa dalam. Sudah ya, sudah bisa menerapkannya dengan maksimal, itu aja. Oke, udah ya. Sudah. Oke, jadi tadi fokusnya kalau dasar untuk meningkatkan anak-anak menjadi literat ya tadi maksudnya Bu ya. Jadi mulai yang langsung dalam pertanyaan itu lebih lanjut gitu. Dalam kegiatan. Ya, sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya tadi Bu. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Oke. Berhubung waktu ini, jadi kita mungkin akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin dari Ibu Triska bisa menyampaikan sedikit closing statement ya dari Bu Triska terkait tadi merancang pembelajaran yang bermutu. Mungkin saya persilahkan kepada Bu Triska. Baik, terima kasih Ibu Rahma. Berbicara tentang literasi itu tidak pernah ada habisnya. Literasi adalah kemampuan dasar yang perlu dikuatkan karena menjadi salah satu kecakapan dasar yang perlu ditingkatkan gitu ya untuk membangun Indonesia yang maju. Bacalah. Mari kita ajak anak kita untuk lebih cakap membaca, tidak hanya membaca tulisan, tapi juga membaca situasi dan bersikap sesuai dengan situasi yang diharapkan, dan jadilah guru yang merdeka. Ketika itu mari kita belajar untuk menjadi guru yang profesional. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Rizka Resmiati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Triska.
apa namanya paparannya. Makasih. Makasih Itu Bu, Bapak luar Ibu. biasa, bagus Sebelum sekali. saya tadi kita bisa menyampaikan bahwa tadi closing statement dari Bu Triska adalah bacalah, bacalah, bacalah. Dan mari Bapak Ibu guru kita menjadi guru yang apa namanya merdeka belajar dan juga menjadi guru yang profesional. Sebelum saya akhiri, saya bacakan pantun dulu sedikit ya. Dari Cikini ke Gondangdia, ke Cikampek sampai ke Himalaya. Sampai di sini ketemu esok di webinar selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika dalam paparan saya atau penyampaian saya sebagai moderator hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru. Jadi saya serahkan acara ini ke Ibu host ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Terima kasih Ibu Rahmawati selaku moderator yang telah memandu webinar kita pada sore hari ini hingga malam ini. Dan juga terima kasih kepada para narasumber Bu Sofi dan Bu Triska yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat kita semua. Sebelum kita memasuki penghujung webinar, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi yang telah dikirim melalui room chat. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung webinar. Sebelum webinar ditutup, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Selesai. Selanjutnya, sebelum webinar ini benar-benar berakhir, maka kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, saya pandu ya Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu on cam. Oke. Saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi Bapak Ibu. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu. Literasinya bagaimana? Yuk tangannya semua. Literasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada acara webinar pada sore hari ini. Terima kasih kepada panitia yang juga telah menjelaskan. Saya link absennya, link absen sudah ada di room chat Bu. Link absen sudah ada di room chat. Silakan Bapak Ibu lihat di room chat. Terima kasih kepada semua panitia dan yang telah menyebutkan dari awal sampai akhir. Saya Kiki Octavian mewakili seluruh panitia. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin di dari meeting. Bapak Ibu terima kasih. Sami-sami. Saya tahu lah. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengisi absen sudah ada, silakan.